Ini adalah Mbak Ikafa yang akan membantu kita dalam memahami DCM lebih mendalam. DCM adalah metode yang mengasumsikan bahwa properti menghasilkan pendapatan yang tetap sepanjang masa dan stabil, serta lamanya investasi berlangsung terus-menerus sampai tak terhingga, atau perpetuity. Apabila berbicara mengenai direct capitalization method, maka ingat Mbak Ikafa. I artinya income atau pendapatan, atau dalam penilaian properti kita menggunakan net operating income, lalu K artinya capitalization rate atau tingkat kapitalisasi, dan VA artinya value atau nilai. Untuk menghitung nilai properti, maka rumusnya adalah pendapatan, di mana di penilaian properti adalah pendapatan bersih dibagi dengan tingkat kapitalisasi yang sesuai. Contohnya, ini adalah apartemen milik Mbak Ikafa, yang diperkirakan dapat menghasilkan keuntungan dari sewa berupa laba bersih sebesar 10 juta rupiah. Mari kita katakan bahwa properti pembanding sudah terjual seharga 240 juta rupiah dan pendapatan bersihnya sebesar 12 juta rupiah. Maka, tingkat kapitalisasinya adalah sebesar 5%. Dari sana, kita dapat menghitung nilai properti apartemen milik Mbak Ikafa, yaitu 10 juta dibagi dengan tingkat kapitalisasi 5%, jadi nilai properti Mbak Ikafa sebesar 200 juta rupiah. Masih bingung? Oke, kita langsung saja pada cara untuk menilai suatu properti menggunakan metode direct capitalization. Mbak Ikafa sedang membangun rumah nih yang akan digunakan sebagai kos-kosan mahasiswa PKN STAN. Nah, untuk mengetahui nilai properti kos-kosan milik Mbak Ikafa, langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan melakukan riset terhadap pendapatan dan pengeluaran dari objek kos-kosan milik Mbak Ikafa dengan pembanding objek yang lainnya. Ingat, pembandingnya haruslah yang sebanding dan sejenis. Pendapatannya untuk properti kos-kosan bisa dari uang sewa atau penyewaan tempat-tempat yang jadi bagian dari properti. Nah, dari situ didapatkan potential gross income dari perolehan keuntungan tersebut. Setelah itu, perlu dicatat apabila ada vacancy loss dan collection loss. Vacancy loss adalah tingkat kekosongan properti, di mana hal tersebut terjadi apabila tidak ada yang mengisi properti Mbak Ikafa di jangka waktu tertentu. Sedangkan collection loss adalah kerugian yang terjadi akibat penyewa yang kurang membayar atau bahkan tidak membayar sewa sesuai dengan perjanjian. Dari sanalah didapatkan efektif gross income dari pengurangan antara pendapatan kotor potensial sebelumnya dengan vakansi dan collection loss. Untuk mendapatkan net operating income, kita harus mengestimasi besarnya biaya operasional, baik itu dari biaya tetap seperti pengeluaran untuk membayar pajak, gaji penjaga kos, iuran kebersihan dan keamanan, asuransi properti, dan lain sebagainya. Lalu biaya variabel seperti pembayaran listrik, gas, telepon, air, dan biaya utilitas lainnya, dan juga biaya cadangan untuk antisipasi apabila ada kerusakan-kerusakan pada properti. Dari situlah didapatkan net operating income dari pengurangan efektif gross income dengan biaya-biaya operasionalnya. Langkah yang terakhir adalah menetapkan capitalization rate, di mana sudah dibahas di video sebelumnya. Penentuan capitalization rate ini sangat penting agar dapat menghitung nilai properti Mbak Ikafa. Apabila sudah mendapatkan net operating income dan capitalization rate, maka tinggal menentukan nilai dengan rumus IKFA. Mudah bukan?